Bentar aku ngecek dong. Ini audionya masuk kah? Semuanya baik kah? Bentar webcamnya bisa di oke lah ya. Sip sip. Agak susah soalnya kalau ngeliat langsung ke kamera dia kudu ngelirik. Tapi kemarin aku udah bahas itu. Ya udah. Iya, hari ini 31 Januari 2022. Kalau ada yang nanya, kenapa aku malam ini nggak broadcast ya? Jawabanku itu ya, karena hari ini tanggal 31 Januari tahun 2002. Ya, jawaban lu nggak menjawab apapun, Dal. Please please elaborate, oke? Okay? Dulu banget di tanggal yang sama, kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu, aku nggak tahu pasti. Lahir ke muka bumi. Anjir. Nggak ada, ini bukan soal ulang tahunku sih. Video ulang tahunku kemarin udah aku buat. Ya, ulang tahunku bukan di tanggal ini. Ya, yeah, ini ulang tahun Rika. 31 Januari. Aku nggak inget tahun pastinya, tapi tanggalnya aku inget tanggal 31. Agak aneh mungkinnya. Uh, aku nggak ketemu orangnya berapa belas tahun anjir, tapi aku masih tetap inget tanggal ulang tahunnya kapan. Aku masih bisa, nggak tahu, aku masih somehow aku inget gimana rasanya kalau dia ada di dekatku kayak gitu. Ya, it's welcome to another video soal ngomongin mantan. Ya, Rika ini mantanku, dan ku pikir dari sedikit orang yang keberadaannya mengubah hidupku, Rika itu salah satunya, men. Yoi. Aduh ajar. Aku 3 bulanan yang lalu aku coba bikin video soal dia nih. Iya, yeah, 3 bulanan yang lalu. Dan aku gagal waktu itu. Iya, yeah, waktu itu masih aku nggak enak ngelihatnya, kayak maksudnya ya kadang nggak semua hal bisa lu lucu-lucuin, Dal. Dan 3 bulan yang lalu aku gagal untuk ngelucu-lucuin cerita ini. Iya, aku nggak bisa nyampeinnya dengan baik kemarin. Makanya rasanya aku tetap kekeh pengen bikin video soal dia, dan ya udah aku bikin aja gitu. Sekalian nembus nembus rasa kegagalan aku waktu itu. Aku nggak bisa hidup dengan kegagalan seperti itu, betul. Aku nggak tahu maksudnya harus mulai dari mana. Terakhir juga aku tonton lagi video soal Novi itu, aku malah gaje sekali, maksudnya gak jelas awal dan akhirnya di mana. Tapi di apa ya, ini masih satu timeline, masih satu universe ya, yeah, masih satu universe. Aku juga belakangan aku ingat Rika pernah cerita kalau dia pernah ada sangkut pautnya dengan Novi gitu dulu, tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Ya, yeah, aku nggak tahu waktu itu apa yang terjadi di balik layar, maksudnya di balik hal yang terjadi apa ya. Aku nggak tahu dulu di balik layarnya gimana sih. Jadi ya udah, tiba naik ke kelas 2, aku satu kelas dengan cewek satu ini, kelas 2 SMP by the way. Satu hal yang paling berkesan, iya, yang sampai sekarang masih aku ingat adalah waktu itu dia bilang gitu kayak, iya, aku tuh diminta tolong sama temanku yang itu. Iya, katanya 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 kamu tuh orangnya deep deep gimana gitu. Iya, kayak yang pinter tapi gimana gitu. Itu nggak salah, tapi itu nggak sepenuhnya benar, maksudnya. Soalnya kalau dari sudut pandang dia, ternyata aku tidak seperti itu. Iya, makanya dia laporan ke temennya. Hah, Iswana yang itu? Dia mah orangnya gokil. Nggak, oke. Okay. Untuk yang nggak tahu, gokil tuh istilah yang cukup populer di tahun 2000-an, sebelum 2010. Dipopulerkan kalau nggak salah waktu itu masih MTV kalau nggak salah. Ya. Aku ingat waktu itu Vijaringo yang mempopulerkan itu. Atau aku mungkin salah. Ya udah, trivial sekali informasinya, Dal. Ya udah, penting aja. Dari situ aku selalu ingat kesan yang dia kasih waktu dia ketemu aku. Ternyata aku seperti itu. Aku nggak apa
aku nggak bilang kalau yang temennya itu bilang soal aku itu sepenuhnya salah, soalnya aku pun emang seperti itu. Aku punya sisi introvert di mana apa ya, di mana aku tend to overthink, cenderung ter- tend to overthink, ya udah kita pakai kalimat itu. Eh, tend to overthink terlalu terlalu dalam atau terlalu banyak. Aku suka riset, aku suka baca buku terutama yang tema atau topiknya menarik buatku, ya hal-hal semacam itu. Nggak salah kalau dia bilang aku tipikal nerd yang introvert semacam itu. Tapi yang bikin aku sangat berkesan adalah ada orang lain yang ngelihat sisi aku yang tidak seperti itu. Selama ini aku percaya kalau kalau aku ngeliat diriku sendiri selalu seperti kata temennya itu. Aku emang emang orangnya rada-rada deep deep bullshit, terus filosofis, terus overthinking, sad boy, nggak bisa move on, yang gitulah pokoknya. Iya, tapi ada ternyata sudut pandang lain dari diriku sendiri yang tidak seperti itu, dan sampai sekarang aku masih, I treasure that, I cherish that. Ya, yeah, aku benar-benar menghargai itu. Kayak aku jadiin harta karun gitu. Ya, yeah, kalau 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 apa ya, kalau kesan atau kalau memori itu bisa jadi benda gitu, jadi barang, aku masukin ke dalam kotak harta karunku kayak gitu ya. Yeah. Ternyata ternyata aku nggak se doom and gloomy yang selama ini aku pikir ya. Iya, aku juga ada sisi-sisi menyenangkannya. Sisi-sisi yang asik buat diajak ngobrol, yang asik buat nongkrong, yang easy going, yang seru diajak kemana-mana, yang adaptable, yang kayak gitu. Itu ngebangun karakter banget sih, kesan kayak gitu. Iya, nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak tahu, di Reddit aku sering sering nemu memesnya juga kayak gitu, kayak komplimen dari cewek waktu waktu zaman sekolah tuh sangat berkesan, dan komplimen yang aku terima waktu itu iya. Nggak, dulu kalau apa ya, buat aku disebut apa ya, disebut gokil, disebut lucu, disebut menyenangkan, disebut seru tuh, buat aku ngerasa itu komplimen, man. Iya, aku seneng dilihat seperti itu sama orang, ketimbang kalau ada orang, kemarin banget ada yang bilang tuh, ya si Kadal tuh orangnya pinter, kalian bisa tanya-tanya aja sama dia. Itu buat aku kebalikannya dari komplimen. Nggak, please, aku nggak mau terlihat seperti nerd kayak gitu. Ya anjir, aduh, mana kejadiannya kemarin banget lagi, aku masih inget. Ya itu, aku sampai sekarang aku mempertahankan image itu sih. Iya, ini alasan kenapa Rika itu begitu penting di hidupku, karena kesan yang dia tinggalkan waktu itu, image yang dia bilang ke aku soal aku waktu itu yang jadi, itu yang jadi karakterku sekarang. Mungkin itu yang selalu aku upayakan buat aku lakukan, atau buatku apa ya, buatku sampaikan kalau ketemu orang. Aku pengen dilihat seperti itu. Salah satunya adalah karena waktu itu orang yang pertama kali bilang begitu, sampai sekarang nggak bisa, sampai sekarang punya tempat yang spesial di hidupku, nggak tahu ya. Ya aku tiap kali ngerasa apa ya, ngerasa, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa invisible gitu di mata orang, kayak nggak tahu, kayak hilang gitu aja, kalian ada di situ tapi orang nggak ngelihat ada kalian ada di situ, atau keberadaan kalian antara ada dan tiada gitu, di antara iya, di society kayak gitu. Aku selalu balik lagi ke kalimat itu, kamu tuh orang seperti ini, jangan lupa, kayak gitu. Dan aku ngerasa apa sih, buatku itu jadi kayak apa ya, itu peran, ya itu peran yang aku mainkan. Aku sadar betul aku nggak sepenuhnya seperti itu, atau aku nggak selalu seperti itu. Namanya juga peran kan, kayak persona kalau katanya Jung. Itu persona yang aku coba apa ya, wujudkan kayak gitu. Dan ada kalanya aku emang nggak seperti itu, ada kalanya aku balik ke apa ya, ada kalanya aku seperti yang temennya bilang, iya, yang deep deep filosofis. Iya, kemarin
Ya kemarin dia juga nggak salah-salah banget waktu bilang aku seperti itu, cuma agak gimana aku, ya mungkin sisi itu bukan bukan hal yang pengen aku tunjukin aja ke depan orang. Aneh banget anjir. Nerd gak sih? Tapi emang nerd, jadi ya udah. Iya, dan kalau ada di, kalau lagi jadi nerd kayak gitu, lagi introvertnya ya, ya aku biasanya ngerasa jadi orang paling menyebalkan di muka bumi sih. Ya nggak enak diajak ngobrol, kalau terus nggak responsif, terus nggak asik lah, asli nggak asik banget. Tapi aku perlu untuk jadi seperti itu. Kalau nggak selalu, ya kadang apa ya, sekali-sekali lah, nggak sekali-sekali sih, hampir selalu aku kayak gitu. Cuma orang lihatnya nggak begitu aja. Kadang aku kalau tiba-tiba dilihat sebagai orang yang introvert kayak gitu, aku ngerasa kayak penyamaranku terbongkar gitu aja, serius. Iya, dan aku ngerasa kayak aku nggak suka kalau apa ya, kalau apa yang apa ya, kalau ternyata yang Rika waktu itu bilang soal aku tuh salah ternyata. Nggak tahu, buat aku dia udahlah, bener deh, udah orang cantik mah bebas ya, yeah, lu bener deh. Aduh anjir, rasanya aku pengen ngebela opini dia waktu itu, dia dan segala keajaibannya waktu itu aja. Ya Rika tuh orangnya cantik men, maksudnya lovable dalam artian gitu gitu. Orang tuh kalau ngobrol sama dia bohong kalau dia nggak suka atau dia nggak, ya dia lovable banget soalnya. Maksudnya dia bukan tipe cewek yang berisik dimana ngomong harus selalu pakai high voice kayak gitu, atau omongannya yang apa ya, yang cerewet ribet gitu, enggak. Dia kalem, om, apa sih dia, tutur katanya sangat tertata anjir. Iya, yeah. Tutur katanya sangat tertata dan cara bicaranya juga anggun. Cuma ada kualitas dari dia yang kalau dulu aku mikir wajar, ini apa ya, karakter kayak gini cocok nih kalau buat jadi kayak pemeran utama di salah satu di film yang waktu itu lagi ngehits. Aku ingat waktu itu kayak zaman-zaman itu apa ya, yang lagi keluar. Aduh, aku ingat waktu itu Alexandria deh, iya. Zaman-zamannya itu. Atau apa ya? Atau siapa sih film pertamanya si Bunga Citra Lestari teh? Yang Sunny gitu ya? Cinta Pertama, iya. Iya, iya, dia dia tipe yang menyenangkan kayak gitu, tipe yang lovable kayak gitu kan, kayak wah anjir. Dan dia pun punya apa ya, dulu aku inget di waktu SMP tuh ada di mading SMP, di mading itu ada kayak submisi gitu buat apa ya, modeling gitu, entah entah if apa ya, entah lomba modeling atau sekolah modeling, aku nggak inget, tapi kita harus ngumpulin foto gitu ke PO Box itu. Anjir, dulu masih PO Box dong. Ya terus ada kayak sempet obrolan kayak, kamu kamu mau ngirim buat ini nggak, sayang banget loh kalau, ya sayang banget kalau kamu nggak ikutan ini. Aku, ya seingatku aku sempet buat nge-encourage dia untuk melakukan itu sih, mungkin ya, soalnya aku pikir cocok banget kalau dia ikutan. Iya, dan dia juga yang apa, dan dia juga orang pertama yang apa ya, yang percaya sama tulisanku, serius. Bentar, oke. Okay. Dulu aku nggak apa ya, waktu SMP tuh aku hidupnya rada good for nothing gitu. Iya, aku nggak tahu apa yang mau kulakukan aku nggak tahu apa yang mau kulakukan dengan hidupku waktu itu. Ya iyalah, masih kelas 2 SMP gitu, apa yang lo harapin. Tapi ya serius, waktu itu aku kayak ngejalin kayak nggak apa ya, nggak good for nothing, kayak sekolah terus hal yang ku inget selain sekolah dan itu ya, ya paling aku mabal main main komputer dulu, main Warcraft atau main Diablo, Roller Coaster Tycoon,
nggak berarti kalau lu lakuin itu semua sekarang hidup lu good for nothing ya, tapi dulu itu yang aku rasain. Kayak aku ngerasa, masa apa sih, aku pengen ada keseruan yang terjadi gitu. Aku pengen jadi sesuatu di luar ini, itu yang itu mungkin ya. Aku nggak mau terus-terusan ada di tempat ini. Kayak makanya ada satu assignment gitu. Assignment tuh apa ya, tugas ya, ada tugas dari tugas guru bahasa Indonesia. Dia waktu itu bikin naskah drama. Iya, yeah. Aku ada kelompok ya, kelompoknya aku ingat ada si apa ya, siapa ya, kalau dipikir lagi itu emang iya sih, iya kayak banyak kan anak pintar di kelasku masuk kelompok itu, sial aja. Lu sel otaknya nggak dibagi-bagi ya waktu itu? kayak, kayak iya kayak top kelasnya kok masuk satu dua kelompok gitu, rada rada kurang, ya rada kurang adil kalau aku inget. Iya, kenapa kalian nongkrongnya, ya udah. Terus aku tahu apa, aku tahu nggak cuma aku yang bikin skripnya waktu itu, tapi keputusan kelompoknya udah kalian bikin skrip sendiri-sendiri aja kayak gitu. Ya udah aku bikin, terus ada teman kelompokku juga yang bikin, terus kayaknya nggak cuma satu dua, ada tiga atau empat gitu submisi di kelompok itu. Iya, yang pada akhirnya tulisanku nggak kepake. Serius, tulisanku. Ya aku sadar ya, iya jenius di kelompok itu banyak, iya. Aduh, ajar aku nggak inget juga apa yang ku tulis dulu ya. Aku inget salah satu karakternya ada yang namanya Ridwan, ya. Soalnya si Rika bilang, oh Ridwan tuh, iya itu gebetannya si Novi. Bukan Novi yang kemarin ya, Novi teman yang ini. Aduh anjir, banyak banget Novi ya di sini. Ya udah. Aku nggak tahu ini terlalu detail. Ya aku agak agak uncanny kalau ingat soal Rika tuh. Soalnya beberapa kejadiannya, entah itu benar kejadiannya gitu atau enggak, atau aku cuma mengada-ngada atau ngisi apa ya, ngisi klosur di antara lubang-lubang kosong itu. Tapi beberapa kejadiannya emang kayak rada ya uncannily detail gitu. Kayak apa yang dia bilang soal tulisanku, kayak tulisan kamu nggak jelek kok, maksudnya. Iya, si Ridwan tuh kan nggak, ya intinya dia suka dengan tulisanku, yang mana waktu itu rasanya penting banget loh buatku. ada orang yang ada orang yang suka dengan tulisanku. Iya, saat satu kelompokku sendiri menolak tulisan itu, ada orang yang nerima itu. Kan keren ya. Aku nggak tahu sih dia nerima karena iba atau apa sih, tapi aku ngeliat ada apa ya, ada something moving gitu within me waktu itu. Kayak ada cita-cita yang tercetus di situ. Iya, kayak aku selalu ngelihat dia sebagai orang, uh, apa ya, aku selalu ngeliat dia sebagai orang yang menarik kayak gitu, yang yang cocok banget kalau ada di layar lebar waktu itu. Makanya sejak sejak dia bilang gitu, rasanya aku jadi lebih serius buat nulis. Jadi aku nggak nerima lagi draft pertama sebagai sebagai sebuah hasil akhir. Aku tulis dan terus tulis, bahkan buat cerita yang sama berulang-ulang terus. Iya, dulu aku pengen dia ada di film yang kelak bakal aku sutradarai sih. Iya, kayak apa sih, kayak aduh aku inget, em, siapa sih yang bikin Oyasumi Pun Pun tuh, si Asano Inio bikin juga kayak komik one shot soal itu. Terus aku baca, anjir, ini kayak ceritaku dibikin komik, sial anjir. Tapi versi dia gelap banget, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Kayak zaman-zaman sekolah, zaman-zaman innocent, terus nemuin hal yang worth it buat kamu kejar kayak gitu, dan jadi cita-cita kamu, dan kamu pengen kalau orang yang kamu sayangin waktu itu tuh ada di situ bareng kamu aja. Iya, aku nggak bisa cerita seceria ini 3 bulan yang lalu aja. Iya, butuh apa ya, aku butuh banyak berdamai aja. Kemarin aku di menit 28 aku udah breakdown. Ya udah nggak lucu, udah sorry ya. Sorry ya guys, nggak lucu waktu itu. Nggak aku upload juga sih. Iya, aku nggak tahu belakangan aku kalau apa ya, kayak kemarin tuh aku setelah event DK, terus ada mereka bikin event di Discordnya gitu.
Terus kayak dia nanya-nanya, oh ini kadal yang kemarin, terus aku di interview sedikit, terus diberes interviewnya karena nggak aku emang nggak di apa sih aku emang nggak berusaha bikin something buat diketawain ya waktu itu. Aku nggak ngelucu, aku nggak ngelawak, tapi ya aku ngerasa aku jadi peka sih sama ekspektasi orang kayak gitu. Iya, makanya akhir kalimatnya aku tutup dengan sorry ya guys nggak lucu. Iya, yeah, mungkin kali aja ada yang ngaruh kalau oh si Kadal nih dia bikin vlog lagi. Enggak sih, aku nggak selalu lucu. Cerita ini pun sebenarnya nggak lucu, ini sedih man. Iya, yeah. Lo bisa bayangin 3 bulan lalu aku breakdown gara-gara nyeritain kayak gini. Aku sempat mikir udahlah nggak usah bikin vlog-vlog lagi, ngapain sih? Ya soalnya aku nggak bisa ceritain. Soalnya banyak apa ya, banyak banyak hal dari cerita yang lagi ku sampein sekarang tuh banyak tragedinya men. Iya. Yeah. Salah satunya adalah ngeliat mimpi lo sendiri, mimpi yang dulu sempet bikin lo jadi punya alasan untuk melanjutkan hidup. Nggak sedramatis itu sih, jadi kayak cita-cita lo untuk kedepannya, untuk lo pengen jadi apa kelak di masa depan. Ternyata kenyataannya nggak selalu seperti itu. Kenyataannya kadang lebih lucu. Iya, aku bilang gitu dengan nada sarkastik. Iya, kenyataannya Rika yang sangat lovable itu sekarang aku nggak tahu kabarnya. Kenyataannya aku sekarang tetap tetap masih terus nulis dengan apa ya, dengan gambaran dia yang masih ada di kepalaku. Aku kadang masih mempertanyakan kayak enggak, aku saking seringnya bikin cerita based on karakter itu, based on orang itu. Di titik ini aku jadi agak agak meragukan diriku sendiri sih. Rika beneran ada gak sih? Atau itu cuma cerita yang ku buat aja gitu waktu itu? Ya orang aslinya ada gak sih? Dan kalau orang aslinya ada, apakah kejadiannya memang seperti itu? Nggak tahu sih. Kadang ada momen kayak gitu sih. Ya, tahu nggak sih kayak momen kalian bangun tidur terus kalian masih meraba-raba soal nih apa sih mimpi mimpi semalam tuh masih anget nih. Ya masih lu masih inget apa yang lu mimpi semalam, terus kesadaran lu mulai naik gitu. Iya, terus mimpi lu makin makin lama makin lu lupain kayak gitu. Iya, momen kayak gitu. Belakangan mungkin karena masanya juga udah terlalu jauh, orangnya udah nggak bisa sih kayaknya kalau aku coba, tapi orangnya udah nggak kuhubungin. Apakah semuanya emang semanis yang aku ceritakan sekarang, atau apakah semuanya memang sepahit apa yang coba aku ceritain 3 bulan lalu di rekaman kayak gini yang gak aku upload. Videonya aku hapus by the way. Separah itu. Aku nggak tahu. Yang jelas mungkin cara kita untuk nge-recall sebuah memori atau sebuah kenangan, baik itu dari tempat atau kejadiannya, semuanya itu bisa kita manipulasi sesuka kita gitu at some point. Tapi enggak dengan perasaan yang ditinggalkan lewat kejadian itu. Iya, yeah. Aku sering soalnya ingat lagi momen itu. Apa sih, in case aku lagi down, in case aku lagi nggak tahu apa ya, in case aku lupa apa yang pengen aku lakuin di muka bumi ini, aku ingat lagi momen itu. Tapi saking seringnya aku ingat, saking seringnya aku kembali ke situ, semuanya jadi kerasa artifisial, semuanya makin kerasa kalau ini cuma karanganku aja. Yang bisa jadi iya itu cuma karanganku aja. Tapi itu pun nggak berarti itu pun nggak berarti jadi jadi buruk sih. Soalnya aku tahu perasaan yang aku rasain waktu itu real, sampai sekarang masih ada di situ. Walaupun segala kejadiannya, walaupun segala detailnya bisa bisa jadi cuma hasil comotan dari sana sini, tapi aku tahu perasaannya real. Dan mungkin yang ingin ku bilang adalah setelah sekian belas tahun perasaan itu nggak berubah. Ironis memang. Iya, yeah.
Karena dengan ingat lagi momen itu, karena dengan kembali lagi pada perasaan itu, rasanya aku bisa rasanya aku bisa 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 punya semangat untuk nyoba sekali lagi, untuk nyalain kamera sekali lagi, untuk pencet recording sekali lagi, untuk ngambil pentap sekali lagi, untuk ngebuka kertas putih sekali lagi. Iya, aku tahu kenyataannya nggak akan seindah apa yang ku ceritain di sini atau apa yang ku ceritain tadi. Nggak sih, tadi juga nggak indah-indah banget, lo aja yang berusaha untuk bikin itu terlihat manis. Kenyataannya nggak seperti itu. Cuma it's okay buat ngebohongin diri lu sendiri kalau emang itu satu-satunya cara lu buat survive. You don't have to be ashamed karena itu. Gitu nggak sih ngomongnya? Ya lu nggak perlu malu kalau apa ya, kalau satu-satunya hal yang satu-satunya hal yang support diri lu saat ini adalah sebuah kebohongan yang lu karang sendiri. Aku pikir lu nggak perlu malu soal itu. Orang mungkin nggak selalu paham kenapa lu bikin itu. Dan kadang rada konyol juga kalau aku inget kalau aku pikir ke situ. Cuma ya it's okay bohongin diri sendiri buat itu, selama lu nggak menolak kebenarannya, selama kebohongan itu nggak menjadikan lu ignorance. Iya. Ya aku ngomong gini kayak aduh ajar, ironis emang, tapi banyak cerita sih soal Rika yang rasanya nggak bisa aku ceritain di sini. Terlalu pedih men kalau aku ceritain di sini. Jadi aku ambil ambil part itunya aja. Iya, dengan cerita itu aku pada akhirnya bisa bisa sekali lagi mengambil mengambil pensil dan ngebuka lagi kertas putih itu. Apa sih? Ya udah. Ya, oke. Sekarang udah 26 menit dan aku nggak breakdown. Ya, sebuah pencapaian buatku ngomongin Rika dan nggak berakhir breakdown atau dan nggak berakhir malah jadi terjebak dalam nostalgia tanpa akhir. Ya yang udah-udah aku inget dulu gara-gara temanku ngebahas soal dia, aku baper semingguan gitu nggak ngomong. Kok aku nggak ngomong sih? Ya habis kemarin kamu ngebahas soal dia, bodoh. Ya habis dia kenapa ya? Ya dia penting di hidupku. Aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu apa sih, apakah buat dia itu penting buat dia ya. Tapi aku ngerasa waktu yang ku dapat bareng dia tuh berharga banget men. Iya, life changing. Atau mungkin emang jalannya emang harus harus ke situ. Jadi kayak ya aku yakin aku nggak akan jadi orang yang sama seperti aku sekarang kalau dulu aku nggak ketemu dia anjir. Iya, itu dia. Bentar, apalagi yang mau aku omongin ya? Ya udah paling itu sih. Itu yang pengen aku omongin soal Rika. Iya, mungkin di sisi lain aku juga pengen ngomong yang sama soal Rika. Kayak apa? Aku pengen ngomong hal yang sama kayak waktu kemarin aku ngomongin soal Novi. Tapi mari kita tidak tutup dengan dengan penyesalan seperti itu. Ya, aku belajar juga dari video terakhir tuh yang aku upload. Rasanya lu ngedown banget kalau bahas dia. Harusnya kan emang ngedown. Tapi apakah di sini aku harus seperti itu? Kalau gitu kayaknya aku udah breakdown dari tadi ya udah. Iya, Rika tuh penting, dia berharga di hidupku. Waktu yang ku habisin bareng dia nggak ada saatnya sih aku sesalin, tapi aku belajar untuk tidak seperti itu lagi. Justru waktu yang ku habisin bareng dia itu berharga banget. Aku ngerasa kalau aku yang sekarang nggak akan setangguh ini kalau dulu aku nggak ketemu dia. Maksudnya sosok dia yang terus uh, tetap tegar, tetap berusaha kuat dan tetap ngejar passionnya buat modeling walaupun keadaannya sudah rasanya tidak memungkinkan lagi waktu itu. Aku aku nggak akan pernah lupa soal itu.
Iya, dia yang setangguh itu di balik tubuhnya yang kelihatan fragile itu. Iya, rasanya kalau ingat ke situ aku malu sendiri. Tapi itulah dia. Dan aku pengen ingat itu soal dia. Soal dia yang tangguh. Soal dia yang gak pernah berhenti ngejar mimpinya. Bahkan sampai sekarang. Terakhir aku cek Facebooknya dia masih apa? Dia masih dia at least masih berusaha ngerjain apa yang dia senengin. Dia masih jadi idol. Dia masih jadi idol by the way. Iya, cuma genrenya beda dengan idol yang selama ini aku ikutin, jadi nggak aku ikutin. Iya, tapi dia tetap ada. Ya udah, itu tadi ceritaku soal Rika. Thank you guys sudah mendengarkan. Anjir, ada closingnya sekarang. Profesional. Enggak sih, itu bawaan aku kemarin sih. Ya bawain broadcast. Ya udah guys, thank you guys.